إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Jumat di Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah. Ketika Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah di malam hari, beliau menoleh ke belakang sambil air matanya berlinang membasahi pipinya, menembus jenggotnya. Beliau mengatakan, "Wallahi innaki la khairu ardillah." Demi Allah, engkau adalah sebaik-baik bumi Allah. Wa ahabbu ardillahi ilallah, dan bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah. Laula anni ukhrijtu minki, andai kata aku tidak dikeluarkan dari engkau oleh penduduknya, ma kharajtu, aku tidak akan keluar dari engkau. Suatu perasaan yang meliputi hati Rasulullah SAW pada waktu itu adalah sekilas perpisahan dan perpamitan. Terkait dengan hal yang tersebut akan kami sampaikan mengenai 10 tahun berturut-turut suatu kisah yang sangat agung, yaitu suatu kerinduan dari hari ke hari, waktu berganti waktu, tahun berganti tahun, sampai berlalu selama 10 tahun, di mana ketika Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah, air matanya berlinang membasahi pipinya, menembus janggutnya, air mata kerinduan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu-Nya untuk menghibur Rasulullah SAW. Innal ladzi farrada 'alaikumul Qur'an, sesungguhnya Allah Zat yang menurunkan dan memerintahkan kepada kamu sekalian untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, laradduka ila ma'ad, sungguh akan mengembalikan kamu kepada tempat semula, yaitu Makkatul Mukarramah. Maka terhiburlah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia akan berjumpa dengan kekasihnya Makkatul Mukarramah. Lalu berlalulah bertahun-tahun lamanya sampai 9 tahun. Maka pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Sementara Rasulullah SAW masih belum dapat melaksanakan terkait dengan perjanjian. Lalu ketika masuk tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW
memerintahkannya kepada manusia untuk pergi ke kota suci Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Maka berita itu tersebar dengan cepatnya di seluruh penjuru Madinah. Tersebarnya berita itu seperti tersebarnya bau harum di udara, atau seperti tersebarnya api pada daun-daun yang kering, atau seperti tersebarnya listrik dengan alirannya. Telinga-telinga yang mendengarkannya dan hati-hati yang rindu, mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda, mulai daripada yang paling besar sampai yang paling kecil, di segala penjuru, di seluruh suku, di seluruh kabilah, mereka berduyun-duyun datang ke tanah suci Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin. Mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki dan dengan mengendarai unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajrin amin. Mereka datang dari tiap-tiap penjuru dunia yang teramat jauh. Mereka melaksanakan ibadah haji bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyempurnakan agama dengan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mereka memuliakan Rasulullah SAW dengan ikut bersama-sama dengan Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, dan mereka ingin lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuduni masjid hada, antarkan aku ke masjidku ini. Kuduni ila Hajar Aswad, antarkan aku ke Hajar Aswad. Kuduni ila Zamzam ma'uhu tahur, antarkan aku ke sumur Zamzam, airnya yang suci. Kuduni ila Safa wal Marwa, antarkan aku ke Safa dan Marwa. Daruni an aftaha babal Masjidil Haram, biarkan aku untuk membuka pintu Masjidil Haram. Daruni an astaghfirullah wa atubu ilaih, biarkan aku untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita hidup di zaman Rasulullah SAW, maka sudah barang tentu kita akan melempar seluruh kesibukan kita. Andai kata kita hidup di zaman Rasulullah SAW, sudah barang tentu kita akan melempar dunia kita dengan jelas, dan kita ikut bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Ya laitani kuntu faradan min sahabati. Wahai, aku mengharap ingin menjadi salah seorang dari sahabatnya, al-khadiman indahu min sirri, atau sebagai pelayan di sisinya dari yang paling kecilnya pelayan. Mereka datang ke tanah suci Makkahul Mukarramah ikut bersama-sama rombongan hajinya Rasulullah SAW dari Madinah, dari segala penjuru, dari segala suku, dari segala kabilah, sehingga jalan itu lautan manusia. Di hadapan Rasulullah lautan manusia, di samping kanan Rasulullah lautan manusia, di samping kiri Rasulullah lautan manusia, di belakang Rasulullah lautan manusia, sehingga jumlahnya yang ikut bersama-sama berangkat dari Madinah itu 90.000 manusia, dan itu terus bertambah dari berbagai suku sehingga jumlahnya mencapai 100.000 manusia. Dan ketika Rasulullah SAW berada di kota Mekah, mereka juga berjumpa dengan Rasulullah. Di sekitar Rasulullah SAW itu ada 124.000 manusia, suatu jumlah yang sangat besar sekali pada waktu itu. Rentangan waktu 15 abad,
Rentangan waktu 15 abad adalah suatu jumlah yang teramat besar, dan jumlah itu sudah melebihi daripada pengikut-pengikut Nabi-Nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun anehnya, di mana ketika Rasulullah SAW keluar dari Madinah, tidak ada seorang manusia pun yang mengucapkan La ilaha illallah. Hanya seorang manusia saja. Di mana matahari beredar, terbit dan terbenam, tidak ada seorang manusia pun yang mengucapkan La ilaha illallah kecuali Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah Khadijah bintul Khuwailid, dan yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat adalah Zaid bin Harithah. Keempat orang manusia ini hidup di suatu masyarakat yang meneriakkan kemusyrikan dan kekufuran. Lalu hari bertambah hari dan bertambah 40 orang dari laki-laki dan perempuan. Mereka inilah yang dibina oleh Rasulullah SAW di rumahnya Al-Arqam bin Abi Arqam, sampai Rasulullah SAW hijrah ke Madinah tidak begitu bertambah, dan menjadi bertambah kira-kira 2 tahun di Madinah ada 314 laki-laki yang ikut Rasulullah SAW ke lembah Badar. Kemudian 1 tahun berikutnya bertambah lagi menjadi 1000 laki-laki yang ikut Rasulullah SAW di medan Uhud. Akan tetapi kena perjalanan, Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafik menarik diri dengan membawa teman-temannya ke Madinah lagi, sehingga yang ikut dengan Rasulullah SAW tinggal 700 orang saja. Kisah ini mengasumsikan 5 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sampai di mana mereka dikepung di Madinah. Mereka dikepung di Khandaq sebuah parit, di mana Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil parit setelah Rasulullah SAW mendapatkan berita bahwa orang-orang kafir Quraisy akan membunuh hanguskan Madinah dengan jumlah tentara 10.000 dari kafir Quraisy dan suku-suku Ghatafan. Di belakangnya di sebelah timur Madinah ada 800 orang-orang Yahudi. Mereka diprovokasi oleh Yahudi dan Quraidah dan lain-lain, sehingga keadaannya sangat mencekam sekali. Hatta zaghal sehingga tercengang dan berpaling keperingatan. Wa balagha qulubul qanasir, dan sampailah hati menjadi sempit, menjadi sesak sampai di tenggorokan. Dan mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang bukan-bukan. Semuanya itu hilang, semuanya itu tidak ada, dan semuanya itu akan berganti, berubah sama sekali. Di mana Rasulullah SAW beristirahat dengan istirahat yang sempurna. Rasulullah SAW hatinya tenang dengan ketenangan yang cukup, dan di atas Rasulullah SAW bintang demi bintang itu bergemerlapan. Dari jumlah 124.000 manusia, suatu jumlah yang banyak. Kita ingat pada waktu itu ketika Rasulullah SAW membangun Masjid Madinah, Rasulullah SAW bertanya kepada Hudzaifah. Beliau mengatakan bahwa aksuli kullaman talaffadha bil Islam. Hitungkanlah untuk aku berapa banyak orang yang melafazkan Islam. Faqultu ya Rasulullah, maka aku menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, atakhafu alaina, apakah engkau khawatir kepada kami? Wa kunna ma baina 60 ila 70. Padahal kami ada 600 manusia sampai 700 manusia. Kemudian 10 tahun berikutnya berkembang berlipat ganda sampai 124.000 manusia. Subhanallah, sangat luar biasa perkembangan agama Islam
Islam tersebut, dan terus bertambah sampai sekarang ini kaum muslimin di seluruh dunia hampir 2 miliar manusia, dan ini terus bertambah. Maka pada saat itu mereka yang melaksanakan ibadah haji bersama-sama Rasulullah SAW teringat kembali ketika Rasulullah SAW dikeluarkan dari kota Madinah, diusir dari kota Madinah sehingga hijrah ke Taif. Di Taif darahnya dihalalkan oleh mereka dengan dilimpari batu. Mereka teringat pada waktu ada seorang budak hitam, yaitu Bilal bin Rabah, yang disiksa, dicambuk, dipanaskan dengan terik matahari, kemudian perutnya ditindik dengan batu yang besar, tetapi di hatinya hanya satu saja, ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Mereka tidak bertanya di mana Yasir, di mana istrinya Sumayyah, dan di mana anaknya Ammar bin Yasir. Mereka juga bertanya tentang di mana tokoh-tokoh kafir tersebut, di mana mata Abu Jahal dan keluarganya, di mana mata Umayyah bin Khalaf, di mana mata Uqbah bin Rabi'ah, Sayyidah bin Rabi'ah, di mana mata Abdullah bin Ubay bin Salul yang selalu memiliki keluarga Rasulullah SAW. Semuanya itu hilang, semuanya itu musnah. Yang ada adalah Muhammad Rasulullah SAW, yang ada adalah Islam, dan Islam berjaya, Islam berkembang sampai di kemudian hari. Untuk itu, mari kita baca firman Allah SWT dengan sesat, dengan yang sebenar-benarnya, dengan ketenangan, ketulusan, dan dengan hati yang gembira. Idza jaa nasrullah wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan terbukanya kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia masuk dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kamu kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah zat yang mengampuni. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Ayuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa ashabul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal hadirin rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum innaka sami'un qarib. Ya Allah, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati hiya ma'asina wa aslih lana akhiratana allati hiya
الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر